Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Mengembalikan fungsi pasar itu sebagai fungsi sebenar-benarnya, menjadi pasar perbelanjaan dari semua tujuan wisata. Yang saya butuhkan dari OPD baru adalah orang yang progresif dan membuka ruang-ruang diskusi. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Hulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau terus menggenjot penataan Pasar Wameo. Salah satunya agar Pasar Wameo bisa menjadi pusat belanjanya wisatawan. Untuk menduduki jabatan Kepala OPD hasil lelang, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse mencari yang progresif dan mau membuka ruang-ruang diskusi. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Rabu 4 Juni 2022 bersama saya, Bu Zuda. Kita awali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, adapun update kasus COVID-19 di tanah air, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia ini bertambah 372 kasus positif pada Jumat, tepatnya tanggal 3 Juni 2022. Sementara itu jumlah pasien sembuh bertambah 350 orang dan meninggal 4 kasus. Sementara itu kasus sembuh bertambah 350 dan total sembuh menjadi 5.008.996 sekian. Sedangkan untuk kasus meninggal bertambah 4 orang dan total meninggal menjadi 156.604 orang. Dan juga terjadi peningkatan 18 kasus aktif dan hal ini membuat kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini 3.123 kasus. Saudara, kita ke berita yang pertama. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau terus menggenjot penataan Pasar Wameo. Salah satunya agar Pasar Wameo bisa menjadi pusat belanjanya wisatawan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Afriansah menurunkan laporannya. Mengembalikan fungsi pasar itu sebagai fungsi sebenar-benarnya, menjadi pasar perbelanjaan dari semua tujuan wisata itu. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagperin Kota Bau-Bau berkeinginan agar Pasar Wameo menjadi pusat belanjanya wisatawan. Apalagi berbelanja merupakan salah satu kegiatan paling populer bagi wisatawan. Kepala Disperdagperin Bau-Bau Laode Ali Hasan mengatakan untuk menangkap peluang itu pihaknya saat ini terus menggenjot penataan Pasar Wameo agar menjadi pusat belanja yang dapat memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung maupun wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya kita berupaya benahi secara terus-menerus termasuk penataan yang ada dalam. Mengembalikan fungsi pasar itu sebagai fungsi sebenar-benarnya, menjadi tujuan wisata Kota Bau-Bau sekaligus menjadi pasar perbelanjaan dari semua tujuan wisata itu. Mantan PLT Direktur PDM Bau-Bau ini mengatakan penataan Pasar Wameo tersebut diantaranya merelokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di emper jalan dipindahkan masuk ke dalam gedung pasar. Di samping itu, pihaknya saat ini sedang berupaya menempatkan para pedagang dalam satu tempat sesuai dengan jenis jualannya. Itulah yang kita harapkan nanti, supaya setelah mereka berjualan, pembeli juga tidak merasa terganggu, penjual mereka nyaman, dan itulah yang kita mau rencana tertib masalah keseluruhan. Ke depan nanti pasar Bau-Bau ini menjadi tujuan wisata, bukan hanya Benteng Kerat, termasuk pasar Bau-Bau yang dikunjungi oleh para pembeli. Mantan Kabag Ekonomi Setda Kota Bau-Bau ini bertekad penataan Pasar Wameo dituntaskan tahun 2022 ini. Penataan tersebut sudah termasuk dengan pembangunan taman dan penataan parkiran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Saudara, Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mencatat pada Mei di tahun 2022 di Kota Bau-Bau terjadi inflasi sebesar 0,65% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 110,23. Adapun inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga 6 kelompok pengeluaran,
yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,83%. Sedangkan untuk kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08%, dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,57%. Sedangkan untuk kelompok transportasi sebesar 2,38%. Untuk kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,04%, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran sebesar 0,14%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,32%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,10%. Kemudian kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan indeks harga. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke berita berikutnya. Untuk menduduki jabatan Kepala OPD hasil lelang, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse mencari sosok progresif dan mau membuka ruang-ruang diskusi. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku menurunkan laporannya. Yang saya butuhkan dari OPD baru adalah orang yang progresif dan membuka ruang-ruang diskusi. Penetapan 8 jabatan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kota Bau-Bau pasca lelang jabatan yang dilaksanakan di akhir tahun 2021 lalu kini berada di tangan Wali Kota definitif Laode Ahmad Monianse. Meski sudah mengantongi nama-nama yang masuk dalam 3 besar hasil lelang jabatan tersebut, sepertinya Monianse tidak ingin terburu-buru memilih. Kepada awak media, Monianse mengaku memiliki kriteria khusus untuk menentukan siapa yang layak menduduki jabatan kepala OPD tersebut. Ahmad Monianse menyebutkan sebelum menjatuhkan pilihan, dirinya akan lebih dulu memanggil ke-24 pejabat yang masuk dalam 3 besar tersebut untuk menjalani seleksi tahap akhir yang akan diujinya secara langsung. 3 besarnya, ranking 1, 2, 3-nya sudah ada. Iya, dalam waktu dekat saya akan memanggil mereka untuk menanyakan tentang kedalaman pemahaman mereka terhadap ruang lingkup tugas yang akan mereka emban. Saya akan panggil. Berarti satu tahapan lagi sebenarnya? Satu tahapan lagi. Saya mau dengar apa yang mereka bisa lakukan buat dinas baru yang akan mereka pimpin. Monianse menyebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh 8 calon kepala OPD itu adalah progresif atau berpikir dan bertindak ke arah kemajuan. Selain itu, yang juga menjadi pilihan utama adalah kepala OPD yang mau membuka ruang-ruang diskusi kepada seluruh elemen masyarakat. Yang saya butuhkan dari OPD baru adalah orang yang progresif. Ya, progresif dan membuka ruang-ruang diskusi. Karena tidak boleh ada sekat. Adapun 8 OPD tersebut masing-masing Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Kesehatan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. 2000 eksemplar buku Polima karya almarhum Dr. A.S. Tamrin siap diedarkan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku kembali menurunkan laporannya. Ini buku Polima itu sudah ready, sudah ada di kantor kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Setelah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau Asmahani menyebutkan buku Polima dalam perspektif pendidikan karya Dr. Haji A.S. Tamrin sudah siap diedarkan. Saat ini 2000 eksemplar buku yang berisikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Buton itu sudah berada di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau setelah melalui proses percetakan oleh pihak penerbit. ini buku Polima itu sudah ready, sudah ada di kantor kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Setelah ini nanti insya Allah ke depan kita akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan untuk penyalurannya ke sekolah-sekolah. Jumlahnya kurang lebih 2000.
Asmahani mengatakan, seperti amanah yang disampaikan almarhum A.S. Tamrin, buku Polima ini akan diedarkan di seluruh lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan madrasah. Selain itu, buku Polima juga akan diedarkan di perpustakaan perguruan tinggi, kantor-kantor organisasi perangkat daerah, termasuk di perpustakaan kota, di kantor dinas perpustakaan dan kearsipan kota Bau-Bau. Buku ini tiba pas seminggu tibanya buku ini, almarhum kita punya orang tua, Pak Tamrin, saat itu beliau masih wali kota. Kurang lebih di 8 hari ya buku itu tiba di kota Bau-Bau, almarhum sudah pergi. Hanya amanahnya beliau insya Allah tetap kita laksanakan, bahwa buku itu akan disalurkan ke sekolah-sekolah sampai ke OPD. Mantan Kabakesrang Setda Kota Bau-Bau ini menyebutkan buku Polima sengaja diperbanyak dan dibagikan ke sekolah-sekolah untuk menjadi bekal para generasi ke depan karena juga memuat nilai-nilai akhlakul karimah. Seperti diketahui, lahirnya buku Polima berawal dari kegalauan Dr. Haji A.S. Tamrin melihat kondisi masyarakat yang sudah mengalami kemerosotan moral. Sudah banyak ditemukan anak yang tidak lagi menghargai orang tuanya, intoleransi, hingga krisis kepemimpinan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri penyampaian warta Kepton pagi hari ini, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau terus menggenjot penataan Pasar Wameo, salah satunya agar Pasar Wameo bisa menjadi pusat belanjanya wisatawan. Untuk menduduki jabatan Kepala OPD hasil lelang, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianseh mencari yang progresif dan mau membuka ruang-ruang diskusi. Saudara, demikianlah warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau di segmen Lintas Bau-Bau Pagi.